Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Gereja sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Sesuai dengan nubuatan William Seymour, orang berkulit hitam yang dipakai oleh Tuhan untuk Pentakosta yang kedua di Azusa Street 100 tahun yang lalu, bahwa 100 tahun kemudian, yang adalah hari-hari ini, Roh Kudus akan dicurahkan double portion. Hal ini akan memunculkan suatu generasi yang akan membawa penuaian jiwa yang besar. Sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Setelah Roh Kudus dicurahkan, maka melalui 3 generasi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, melalui mujizat-mujizat yang luar biasa, melalui goncangan-goncangan yang luar biasa, akan mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Jadi hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan mengendaki agar kita menjadi saksi-saksinya, yaitu menjadi para penuai. Untuk menghadapi hal ini, maka seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan yang kedua, Yudas diganti dengan Matias. Yudas berbicara mengenai orang yang cinta uang, yang akan diproses oleh Tuhan. Ini berbicara mengenai pemurnian. Revival harus berjalan bersama-sama dengan pemurnian. Tanpa pemurnian, revival akan cepat berhenti. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini berarti doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Ini adalah restorasi Pondok Daud. Ini adalah menara doa. Ini berbicara mengenai kehidupan intim dengan Tuhan. Dan ini adalah DNA dari gereja kita. Pada waktu Tuhan menyuruh saya untuk berkata bahwa restorasi Pondok Daud bukan hanya DNA gereja kita saja, tetapi sebenarnya semua gereja harus melakukan ini. Sebab ini berbicara mengenai keintiman dengan Tuhan. Maka Tuhan mengkonfirmasikan tentang hal ini. Yang pertama, tanggal 28 April 2016, melalui Pentecostal Theological Seminary dari Church of God, didirikanlah suatu chair atau fakultas yang bernama Restorasi Pondok Daud, di mana hal ini akan diajarkan. Saya mendapatkan Restorasi Pondok Daud secara profetik, tapi Tuhan membuat ini dibakukan menjadi suatu disiplin ilmu. Dan konfirmasi yang kedua, April 2016, Chuck Pierce bernubuat bahwa kita sedang memasuki sebuah waktu di mana tabernakel Daud sedang dipertontonkan dan muncul di bumi. Dan ini akan memberikan dampak kepada semua budaya agama di seluruh dunia. Untuk menyambut Pentakosta yang ketiga ini, kita diminta untuk membaca kitab Wahyu. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu pasal pertama menceritakan bahwa Rasul Yohanes bertemu dengan Tuhan Yesus di Pulau Patmos. Dan diminta
untuk menyampaikan pesan kepada 7 gerejanya. Pengertian 7 gereja ini bukan hanya untuk gereja-gereja pada 2000 tahun yang lalu saja, tetapi juga untuk gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada gerejanya yang berarti untuk gereja masa kini. Tuhan Yesus menjanjikan upah kepada mereka yang setia kepadanya, tetapi hukuman kepada mereka yang tidak taat kepada firman-Nya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh setiap orang percaya pasti tetap selamat. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus secara otomatis sudah mengampuni dosa yang lama, yang sekarang, dan yang akan datang. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang artinya, orang masuk neraka atau tidak, itu ditentukan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Kita harus takut akan Tuhan Yesus. Kita harus hidup intim dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa, setiap saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Yesus yang dahsyat. Saudara, menjadi para penuai yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mari, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, Engkau melihat anak-anak-Mu semua, Tuhan. Engkau menghendaki, Engkau memperlengkapi kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Oh, menjadi para penuai di akhir zaman ini. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.